Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, jumpa kembali dalam TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan Ibu Eli Diah Praptanti dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Apa yang Kamu Pikirkan, berdasarkan Roma 8 ayat 1-17 bersama saya Rizky Listia Surufinda. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk setiap kasih setia Tuhan yang boleh kami terima sampai pada hari ini. Ya Bapa, jika sebentar kami mau bersama-sama merenungkan sebagian dari firman-Mu, tolong kiranya ya Tuhan berikan kami pikiran yang boleh fokus untuk mencoba memahami, merenungkan, menghayati apa yang Kau firmankan. Sehingga apa yang kami bersama-sama baca dan dengar hari ini tidak hanya sekedar kami pahami di dalam akal pikiran kami, tapi boleh kami resapi dalam hati kami dan dapat kami wujud nyatakan di dalam tindakan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, yang akan menjadi pusat permenungan kita pada renungan kali ini yaitu dari Roma pasal 8 ayatnya yang ke-5. Saya akan bacakan untuk kita semua. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-5. Sebab mereka yang hidup menurut tabiat daging memikirkan hal-hal yang dari keinginan daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, teman-teman, pikiran kita itu berfungsi sebagai pusat pemrosesan yang sangat kompleks yang menggabungkan berbagai jenis informasi serta pengaruh internal dan eksternal untuk membantu setiap tindakan kita. Nah, berbagai teori menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dan tindakan itu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor kognitif. Misalnya yang ada di dalam self-regulation theory atau teori pengaturan diri. Nah, di dalam teori ini itu menunjukkan bahwa pikiran kita itu dapat mempengaruhi tindakan melalui kemampuan kita sebagai individu untuk mengatur dorongan, keinginan, dan perilaku kita. Nah, pengaturan diri itu melibatkan proses pengambilan keputusan yang melibatkan kesadaran, perencanaan, dan pemantauan perilaku untuk mencapai tujuan. Sehingga apa yang dipikirkan itu akan mempengaruhi dan diwujudkan di dalam perbuatan. Nah, Rasul Paulus menjelaskan tentang perbedaan hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Daging dalam konteks ini itu merujuk pada keinginan-keinginan duniawi yang seringkali bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Paulus menggambarkan daging itu sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar tubuh fisik kita, tetapi juga sebagai simbol dari sifat manusia yang cenderung berbuat dosa dan menjauh dari Tuhan. Nah, mereka yang hidup menurut daging cenderung memikirkan kepuasan dirinya sendiri, nafsunya, dan segala sesuatu yang sifatnya itu sementara, juga terpisah dari Allah.
Nah, sementara orang yang hidup menurut Roh dipimpin dan diarahkan oleh Roh Kudus dan memikirkan hal-hal yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, seperti kebenaran, kasih, kedamaian, kekudusan. Nah, keinginan daging itu mengarah pada maut, tetapi hidup di dalam Roh membawa pada kehidupan kekal. Nah, teman-teman sekalian, kita jadi bisa mengerti ya sekarang bahwa pikiran kita itu melahirkan tindakan. Maka melalui renungan kita hari ini, kita diajak nih untuk belajar sejak dini untuk memikirkan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, yang mulia, yang kudus, karena semuanya itu akan mendasari setiap perbuatan kita. Maka jangan biarkan pikiran kita isi dengan hal-hal yang justru mendorong kita kepada sesuatu yang menyesatkan atau sesuatu yang sia-sia. Maka periksalah setiap diri kita hari ini. Apa sih yang sedang aku pikirkan saat ini? Ya, mari kita menutup renungan kita dalam doa. Bapa, terima kasih untuk sapaan firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa penting bagi kami untuk menjaga apa yang kami pikirkan, untuk mengisi pikiran kami ini dengan hal-hal yang baik, yang benar, yang adil, yang damai, segala hal yang seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau dalam keterbatasan kami, kelemahan kami sebagai manusia, kami anak-anak-Mu yang masih belajar ini, terkadang mengisi pikiran kami dengan hal-hal yang tidak seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Maka ya Tuhan, dari apa yang kami renungkan hari ini, ajari kami untuk selalu seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki, dengan mengisi pikiran kami melalui apa yang kami dapatkan, yaitu dari apa yang Tuhan firmankan, dari segala sesuatu yang benar, segala sesuatu yang adil, yang damai, dan semuanya itu yang seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam firman Tuhan. Terus tuntun dan bimbing kami ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, sekian renungan kita hari ini. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan bagikan renungan ini ke teman-teman kalian yang lain. Tuhan Yesus memberkati.